Halo, salam sehat kawan Niska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Niska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan pada kesempatan hari ini, sebelum podcast, saya beserta tim mengucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional ke-60 tahun 2024. Gerak bersama, sehat bersama. Dan semoga seluruh masyarakat dapat menerapkan perilaku germas ya, gerakan masyarakat hidup sehat setiap hari dengan rutin cek kesehatan, aktivitas fisik minimal 30 menit, kemudian cuci tangan setelah beraktivitas, konsumsi makanan bergizi seimbang, dan juga istirahat cukup serta kelola stres. Dan semoga seluruh tenaga kesehatan di seluruh Indonesia ini diberi kesehatan ya, agar dapat memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Dan di bulan ini, selain Hari Kesehatan Nasional, juga diperingati Hari Diabetes Mellitus. Nah, bagaimana agar kita terhindar dari salah satu penyakit tidak menular ini? Langsung saja, saya sudah bersama brand ambasadornya penyakit menular dan penyakit tidak menular ya. Ada Bu Triwahyuning Novitasari, beliau adalah Subkor PMPTM Dinas Kesehatan PP dan KP Kota Madiun. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, nah di Hari Diabetes Mellitus nih Bu, kenapa harus ada peringatan ya? Apa sih tujuannya? Iya, tujuan diadakan kegiatan Hari Diabetes Sedunia tahun 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian dari masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat untuk mencegah dan mengendalikan dari penyakit diabetes itu sendiri. Jadi harapannya bisa meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat terhadap penyakit diabetes dengan menerapkan pola hidup, pola makan dan gizi seimbang. Kemudian juga meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini faktor resiko dari diabetes, meningkatkan kesadaran dari anggota keluarga untuk melakukan olahraga 30 menit per hari atau sekitar 150 menit per minggu, serta menghindari pola hidup yang sedentari, yaitu malas gerak. Mager ya? Mager gitu ya. Kemudian mendorong anggota keluarga yang terkena DM ini untuk berobat secara teratur serta menjaga pola-pola hidup sehat sehingga gula darahnya ini akan terkontrol. Melibatkan semua layanan kesehatan ini untuk meningkatkan akses pengobatan yang berkualitas kepada keluarga penderita DM serta mendorong semua mitra diabetes dan kelompok masyarakat ini untuk melakukan inovasi dalam pengendalian dan pencegahan dari diabetes mellitus. Oke, dari serangkaian tujuan tadi begitu banyaknya ya. Nah, ini apakah ada pengaruhnya juga terhadap jumlah kasus saat ini nih, sampai diabetes mellitus ini ada peringatan hari tersendiri nih. Nah, capaian kasus sendiri kalau di Kota Madiun gimana nih Bu? Iya, jadi memang benar ya. Jadi untuk capaian di Kota Madiun sendiri, kita ini ya, kalau tahun 2022 dari target penemuan kasus baru sebanyak 8.143, kita berhasil menemukan 9.873. Jadi sudah melebihi dari target. Kemudian di tahun 2023 ini ya sama, dari target 7.741 kita sudah menemukan sekitar 8.425 penderita baru. Lebih juga nih ya. Kemudian per Oktober ini dari target 10.755 kita sudah menemukan sekitar 9.667. Jadi artinya kalau dikumulatif itu kan sebenarnya tinggi ya. Apalagi ini capaian dari Oktober aja udah hampir 10.000 juga ini ya. Iya, makanya itu perlu kesadaran dari masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup sehatnya. Oke, tapi diabetes mellitus ini kan dikenalnya orang itu kan penyakit kencing manis gitu ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya definisi diabetes mellitus ini? Iya, jadi DM itu didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah
Jadi memang benar gula darahnya meningkat ya. Disertai dengan gangguan metabolisme pada karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari efisiensi dari fungsi insulin. Jadi penyakit DM ini tidak dapat disembuhkan tapi bisa dikendalikan agar tidak terjadi komplikasi. Kalau biasanya dari hasil pemeriksaan darah, seseorang dikatakan DM atau diabetes itu apabila yang bersangkutan apabila dia melakukan gula darah puasa ya. Gula darah puasa ini lebih dari 126. Lebih dari 126 itu sudah ada kuning-kuningnya gitu ya. Iya. Karat ya. Nah, kemudian gula darah 2 jam PP. Biasanya kan kita puasa ya, diambil darahnya, terus diperiksa, terus kita makan, setelah makan dihitung 2 jam, kemudian diambil darah lagi diperiksa. Nah itu kalau dari hasil gula darah 2 jam BP itu lebih dari 200. Oke, jadi perlu waspada juga nih ya, dan juga tadi disampaikan kita juga harus rutin cek kesehatan juga ya Bu. Iya betul, itu tadi dua dari semua. Kemudian dari pemeriksaan HbA1c. Kalau dari pemeriksaan HbA1c apabila lebih dari 6,5 itu juga sudah dikatakan DM. Oke, tapi masyarakat tidak perlu khawatir seperti yang disampaikan Bu Vita, meskipun tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikendalikan. Iya, bisa diobati asalkan harus minum obat secara rutin. Nah, tadi juga disampaikan tentang komplikasi DM nih ya. Berarti kan kalau seseorang itu terkena DM, kemudian bisa juga nanti terkena penyakit lainnya juga gitu ya. Nah, penyakit lainnya ini seperti apa nih Bu? Jadi macam-macam ya untuk komplikasinya. Ini juga bisa ke hipertensi. Kemudian yang ini juga mulai digalakkan ini adalah TB. Oh, bisa juga itu ya? Iya, karena DM ini kan pengaruhnya ke insulin. Nah, ini lebih mudah terserang untuk TB. Salah satu gejala, terutama pada penderita DM, apabila ada TB, itu adalah terjadinya pembesaran kelenjar getah bening. Jadi misalnya ada benjolan di leher, ketiak. Nah, ini yang paling sering ya, itu adalah penderita DM, tolong sekali-sekali dicek ya, ketiaknya, lehernya, apakah ada benjolan-benjolan. Nah, kalau ada benjolan-benjolan ini, dikhawatirkan ada kuman TB di dalam tubuhnya. Jadi ini juga harus kita waspada, seperti itu. Kemudian juga bisa terjadi komplikasi jantung, stroke, ginjal, dan mata rabun sampai bisa juga kebutaan. Oke, jadi memang penyakit-penyakit komplikasi atau penyerta ini ya berasal dari DM itu tadi ya, makanya ini harus waspada, ini harus cek kesehatan secara rutin. Apalagi kalau usia-usia yang mungkin yang sudah di atas 50. Di atas 40. Jangan 50, 40 gitu ya. Nah, ini harus untuk konsumsi manis-manisnya dikurangin gitu ya. Nah, tadi disampaikan nih sama Bu Vita bahwa diabetes ini kan dapat dicegah. Nah, apakah komplikasi dari diabetes ini juga dapat dicegah atau dikendalikan ya Bu? Iya, bisa. Jadi kabar baiknya bahwa komplikasi diabetes ini juga dapat dicegah dengan melakukan hal-hal seperti ini. Jadi harus minum obat secara teratur sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh dokter ataupun petugas kesehatan. Kemudian mengetahui dengan teratur tingkat gula darah dengan cara harus rutin check up. Biasanya kalau DM tuh pasti ya setiap bulan. Kadang bahkan orang-orang itu kadang periksanya setiap minggu, setiap hari. Saking khawatirnya gitu loh. Nggak perlu lah dicek setiap hari, paling tidak tuh 1 bulan 1 kali ya gitu. Yang penting kita tahu kadar gula darah kita dalam batas berapa, seperti itu. Kemudian makan makanan yang sehat, lebih banyak harus memang sayuran, buah, kemudian kurangi lemak, gula, dan makanan asin. Kemudian juga harus tetap aktif secara fisik, jadi melakukan aktivitas fisik.
tetap waspada untuk infeksi kulit dan gangguan kulit ya. Kemudian pergi untuk periksa mata secara teratur. Jadi kalau sudah mulai ada gangguan penglihatan, misalnya sudah ada kerabun, kok biasanya melihat jelas ya, ini kok sudah mulai samar-samar. Nah, ini harus segera pergi ke dokter supaya apa? Supaya segera bisa ditangani, nggak sampai dengan kebutaan seperti itu. Dan kemudian juga memperhatikan semua rasa yang terjadi dalam tubuh, apakah itu kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi, atau luka pada bagian bawah kaki. Nah, ini yang paling penting. Biasanya memang pada penderita DM kalau terjadi luka ini susah untuk sembuhnya. Nah, ini makanya itu dihindari supaya tidak terjadi luka. Kalaupun ada luka, segera diobati atau pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jangan terus diobati sendiri, malah jadi infeksi, nanti timbul gangren, aduh nanti bisa kemana-mana, bahkan bisa nanti amputasi. Ya, itu. Oke, banyak sekali sebenarnya ya contoh-contoh yang ada di masyarakat. Nah, ini untuk kewaspadaan diri kita gitu ya, Bu. Iya, betul. Nah, disampaikan tadi bahwa boleh makan buah. Nah, penderita gula apakah juga boleh makan atau mengkonsumsi buah yang manis-manis gitu, Bu? Boleh, tapi tetap ada batasannya. Ya. Jangan terus 1 kilo, 2 kilo dimakan saking semua. Manisnya. Gitu. Mangga juga habis gitu ya. Tetap boleh, tapi ya itu kita harus punya kontrol pada diri kita sendiri. Istilahnya gini, oh aku ngicipi 1 potong, 2 potong, oke. Tapi kalau jangan 1 kilo, 2 kilo, itu bukan ngicip ya itu namanya. Itu mau bikin kenyang. Itu malah berarti gula dari buah sendiri juga bisa nambah bisa. Karena itu tetap harus dibatasi tadi. Jadi harus bisa ngerem dirinya sendiri. Nah, ini yang susah. Rasa inginnya gitu loh ya. Karena rasa itu hanya sampai di sini aja sebenarnya ya. Tapi itulah yang membuat kita bukan sampai di hati ya. Oh enggak sampai di mulut. Nah, Bu Mita, tadi disampaikan juga nih bahwa kalau ini kan berarti ada usia di atas 40 harus hati-hati gitu ya. Berarti kan ada faktor penyebab atau faktor resiko bagi seseorang itu terkena diabetes. Nah, ini apa aja nih faktor resikonya? Faktor resiko ini kita bagi menjadi 2 ya, yang bisa dirubah dan yang tidak bisa dirubah. Kita bilang yang bisa dirubah dulu nih. Oke, contohnya adalah obesitas. Orang yang obesitas ini cenderung juga punya resiko untuk terkena DM. Kemudian kurang aktivitas fisik. Nah, itu tadi para kaum major yang suka rebahan. Nah, saya agak-agak tersinggung nih ya. Kemudian juga pada penderita hipertensi. Ya, kemudian dislipidemia atau kolesterolnya yang tinggi, riwayat penyakit jantung, kemudian dia tidak seimbang dan merokok. Ya, ini sebenarnya masih bisa dirubah. Asalkan tadi, kalaupun ada penyakit-penyakit berarti harus rutin minum obat. Kemudian tadi kalau obes berarti harus diet seimbang gitu ya. Kemudian aktivitas fisiknya juga jangan lupa. Kemudian juga ada yang tidak bisa dirubah. Nah, kalau tidak bisa dirubah ini ya sudahlah, terimalah. Berarti kan ya, karena memang udah nggak bisa. Memang takdirnya begitu ya. Itu adalah contohnya adalah usia di atas 40 tahun. Ya, semakin tua kita pasti metabolisme tubuh kita ini kan semakin berkurang ya, makin lambat, sehingga kita harus punya kontrol diri terhadap makanan. Kemudian juga ada riwayat keluarga dengan DM, ini juga bisa berpengaruh. Kemudian riwayat kehamilan, ini juga ada DM-nya. Nah, ini juga bisa berpengaruh juga. Riwayat melahirkan anak dengan berat badan lebih dari 4 kilo. Bisa dibayangkan 4 kilo itu besar loh. Ini lahir langsung seperti bayi ya. Padahal biasanya kan paling kan 3 atau sekitar 3 ya. Sekitar 3 itu udah besar gitu. Kemudian riwayat berat badan bayi kurang dari 2,5 ini juga bisa berpengaruh.
Ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Kalau memang ada, terutama yang kita waspadai apabila orang tuanya, bapak, ibu ternyata ada DM. Nah, ini bisa menurun, genetiknya bisa menurun ke anak. Oke, nah ini meskipun usianya masih muda, nggak usah nunggu sampai 40 tahun gitu ya, Bu Vita ya. Harus segera untuk melakukan gaya hidup sehat gitu. Berarti ini kalau lahirnya lebih dari 4 kilo juga beresiko, kurang dari 2,5 juga beresiko ya. Harus pas di antara itu. Saya biasanya kurang dari 2,5 itu kan pasti dilakukan segala upaya untuk menaikkan berat badan. Nah ini juga beresiko ternyata ya. Nah ini perlu diketahui juga nih ya, mungkin yang saat ini sedang hamil. Nah jangan mungkin picky makanan gitu ya. Kadang kan nggak suka ini, sukanya itu terus gitu ya. Sukanya es krim. Waduh. Enak itu emang. Saya juga suka, tapi harus dikondisikan gitu ya. Nah, oke. Tadi disampaikan juga nih Bu Vita bahwa kasusnya di Kota Madiun sendiri kan 2022, 2023 sudah melebihi dari target gitu ya. Nah, apa ini yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan nih? Apa upayanya nih? Ya, kami juga melakukan deteksi dini ya. Deteksi dini untuk diabetes mellitus ini ke seluruh masyarakat, baik itu lewat Pospindu PTM yang ada di masyarakat ataupun lewat Posyandu Lansia. Kemudian yang terbaru ini Posyandu ILP. Yes. Apa itu ILP? Integrasi layanan Posyandu ya. Nah itu mungkin belum semua tapi masih berproses gitu. Iya. Kemudian juga kita juga melakukan deteksi dini Pospindu PTM pada instansi-instansi di OPD ini juga sudah berjalan, kemudian di sekolah ini juga sudah berjalan, dan kami ini istilahnya kami laporkan ke kepala OPD-nya. Ini loh anak buahnya yang rawan OB ada punya DM, jadi paling tidak pimpinan ini juga bisa mengajak, mengedukasi para bawahannya, karyawannya ini supaya bisa lebih melakukan pola hidup yang lebih sehat lagi. Oke, nah saat pemeriksaan Ibu Vita, mungkin kan dia habis minum susu atau habis minum yang manis-manis gitu ya, kemudian diperiksa gulanya lebih dari 200 misalkan atau mepet di 190. Nah, apakah itu langsung dikatakan diabetes atau ada istilah-istilah sebelum dia menyatakan diabetes gitu ya? Jadi ada istilah normal, sehat gitu ya. Kemudian ada juga kita mengenal istilah pre-diabetes. Oh, ada. Nah, kalau pre-diabetes ini berarti ini suatu warning buat kita bahwa jangan sampai apa yang sudah kita lakukan, maksudnya gini, pola-pola yang sudah terjadi ini berarti kan harus kita rubah supaya nggak, kalau gini-gini terus kan akhirnya dia akan menjadi diabetes. Nah, seperti itu. Jadi prediabetes di sini adalah suatu kondisi di mana kadar gula darah ini di atas normal, tetapi dia belum masuk pada kategori diabetes. Nah, tadi kan kalau kita bilang diabetes itu kalau gula darah puasanya ini adalah lebih dari 126. Nah, kalau prediabetes ini antara 100 sampai 125. Padahal normalnya kurang dari 100. Kemudian kalau gula darah 2 jam PP, tadi kalau diabetes itu adalah lebih dari 200. Demikian juga pada gula darah sewaktu, ini juga lebih dari 200. Itu dikatakan diabetes. Kalau prediabetes itu adalah antara 140 sampai 199. Waduh. Jadi antara 140 sampai 199, kurang dari 200 kurang 1. Itu udah prediabetes gitu ya. Seperti itu. Hampir. Kemudian untuk HbA1c itu adalah nilainya 5,7 sampai dengan 6,4. Padahal normalnya adalah harusnya kurang dari 5,7. Oke, nah ini nih, bagi mungkin nggak usah lihat usia ya, harus cek kesehatan secara rutin nih. Jangan sampai kita terlihat sehat, nah ternyata gulanya tinggi. Nah itu tadi
bisa berpengaruh di jantung, di mata, di ginjal. Nah, ini terutama untuk yang kaum laki-laki. Kalau kaum laki-laki, salah satu komplikasi diabetes ini bisa terus terang mempengaruhi kualitas sperma. Sehingga biasanya orang laki-laki dengan diabetes ini cenderung untuk susah memiliki keturunan. Nah, ini yang yang kita tadi diwaspadai. Nah, betul. Untuk ngopi malamnya mungkin bisa dikurangi gitu ya. Sudah lewat jam makan malam, kemudian jam ngopinya tapi harusnya tanpa gula. Jangan kopi terus tambah gulanya 4 sendok. Tambah creamer lagi ya kan. Mochaccino. Cafe latte. Ya. Boleh ngopi tapi ya itu tadi, kopi hitam tanpa gula. Yes. Kopi hitam tanpa gula gitu ya. Nah, ini mungkin sebagian orang juga nggak akan mau gitu ya, Bu Mita ya. Kalau kopinya pahit juga nggak mau. Hidupnya sudah pahit gitu ya, masa kopinya harus pahit ya. Nah, Bu Mita, tadi disampaikan juga nih, selama proses kehamilan mungkin terjadi diabetes juga, mungkin terjadi diabetes juga ya, karena mungkin sering mengkonsumsi makanan yang manis-manis seperti es krim ini, itu bisa terjadi juga nggak sih? Atau banyak nggak yang terjadi? Iya, jadi dikatakan ini adalah diabetes gestasional, yaitu adalah diabetes yang berkembang pada saat kehamilan. Nah, yang berisiko di sini itu adalah perempuan yang dapat mengalami diabetes gestasional ini adalah beberapa perempuan ini memiliki resiko yang tinggi ya. Jadi ada sejumlah faktor yang meningkatkan kemampuan seorang perempuan ini mengalami diabetes gestasional. Ini antara lain usia yang lebih tua dari 25 tahun, kemudian kelebihan berat badan selama kehamilan. Jadi naiknya ini tinggi banget. Tapi janinnya janinnya kecil. Ibunya yang gede. Yang besar. Contohnya dulu saya. Terus saya tuh naiknya 25 loh. Kemudian juga memiliki riwayat keluarga yang DM. Kemudian ada juga riwayat kadar gula darahnya ini biasanya cenderung juga meningkat. Kemudian ada aborsi berulang atau lahir mati. Jadi hamil mungkin keguguran, mungkin hamil lahir tapi meninggal. Nah, ini perlu kita waspadai juga. Kemudian juga riwayat melahirkan bayi besar, ada juga sindrom ovarium polikistik. Jadi ini adalah tanda-tanda dari diabetes gestasional yang berkembang selama kehamilan, seperti itu. Oke, jadi bisa jadi dia sebelum hamil itu tidak kena diabetes, tapi selama hamil bisa kena diabetes juga gitu ya? Iya, betul. Kemudian ini ya, saya ingin menambahkan, mumpung ini juga laginya ini ya, pemeriksaan kesehatan haji. Jadi kita mulai juga melakukan pemeriksaan kesehatan haji, di mana mulai tahun kemarin ini ada syarat istitoah. Kalau kita bicara haji, ini ada setiap jamaah haji ini wajib dia harus istitoah kesehatan. Ya. Untuk istitoah kesehatan, terutama ini saya nyambungnya ke penderita DM. Penderita DM untuk istitoah kesehatan ini syaratnya yaitu HbA1c-nya ini harus kurang dari 10%. Dari kurang dari 10. Ini apabila penderita DM-nya ini tanpa komorbid. Apabila dengan komorbid atau ada penyakit penyerta lain, ini dia harus HbA1c-nya ini kurang dari 8. Tahun kemarin ini banyak sekali calon jamaah haji yang jatuhnya di HbA1c. Bener-bener mati-matian gimana caranya nurunkan HbA1c. Karena itu kalau buat masyarakat Kota Madiun yang memang sudah mendaftar haji dan panjenengan punya riwayat DM, tolong bener-bener dijaga pola makan, pola hidupnya, supaya apa? Supaya pada waktu memang panjenengan sudah mau berangkat, dilakukan pemeriksaan, gula darahnya ini benar-benar aman.
nilai HbA1c-nya memenuhi syarat untuk istitoah kesehatan haji. Oke, supaya waktu menunggu ini sudah lama, kemudian nggak jaga pola makan, nggak jaga ini, minum obatnya nggak teratur, akhirnya istitoahnya gagal, nggak bisa berangkat haji. Nah, ini pentingnya ya, karena mungkin hal sepele ya, seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang itu hal sepele, tidak mau aktivitas fisik itu kan juga hal sepele ya, tapi ternyata itu sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Itu. Tapi kalau tanda-tanda DM itu seperti apa sih Bu Vita? Iya, tanda-tanda dari gejala DM itu adalah yang pertama sering buang air kecil, bolak-balik pipis gitu ya. Kemudian lebih banyak makan dan minum. Biasanya kadang juga ini sering haus, sering merasa haus. Aduh. Tapi bukan haus kasih sayang. Aduh, beda lagi tuh, haus belayan kasih sayang. Kemudian juga berat badannya ini turun drastis tanpa sebab. Jadi dia nggak diet, nggak apa, tapi kok sudah banyak makannya, tapi kok malah turun ya berat badannya. Ini waspada ya, tolong teman-teman saya itu ya. Kemudian sering kesemutan, nah terutama pada tangan dan kaki. Apa biasanya keringingan, itu loh, keringingan. Kemudian juga penglihatan berkurang, karena tadi kan DM ini bisa menyebabkan terjadinya rabun bahkan sampai kebutaan. Jadi kalau kita penglihatannya berkurang, ini ya perlu waspada itu tadi. Kemudian apabila punya luka gores, ini juga penyembuhannya lebih lama. Oke, nah tapi kalau bagi mereka yang sudah kena diabetes nih, Bu Vita, kontrolnya apakah memang tadi disampaikan Bu Vita harus setiap bulan harus kontrol ke Fasienkes atau setiap minggu, bahkan ada yang setiap hari ya, dicublesi sendiri gitu ya. Nah ini seperti apa nih? Tetap harus kontrol secara rutin, jadi setiap bulannya ini pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Biasanya kemana? Kalau ke puskesmas ya rutin ke puskesmas. Kalau biasanya ke dokter praktek keluarga ya berarti harus rutin ke kontrol ke dokter praktek keluarganya. Kemudian cek gula darah. Nah, setiap bulan memang harus rutin cek gula darah supaya kita bisa tahu stabil nggak sih gula darahnya setiap bulannya. Nggak perlu setiap hari, paling nggak 1 bulan 1 kali itu tadi. Oke, supaya tetap terkontrol dan dapat terkendali gitu. Kemudian juga harus minum obat secara teratur dan menjaga pola makan dan gaya hidup tadi. Oke, nah bagi penderita diabetes agar diabetesnya ini terkendali gimana nih Bu? Ya, cara terkendali adalah dengan patuh. Apa itu patuh? Gitu ya. Apa sih patuh? Patuh itu adalah P-nya di sini adalah periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dari dokter. Kemudian A di sini adalah atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T-nya ini adalah tetap diet dengan gizi yang seimbang. Kemudian U di sini adalah upayakan aktivitas fisik dengan aman. Jadi harus diukur sesuai dengan kemampuannya. Jangan maraton terus habis itu ngeblak, aduh jangan. Jadi sesuaikan dengan kemampuan fisiknya. Kalau misalnya ya jogging misalnya kuatnya 15 menit ya 15 menit dulu. Kemudian ditambah lagi pelan-pelan menambahnya. Jangan langsung get 2 jam. Habis itu ngewel ya, nggak bisa pulang. Kemudian yang terakhir H di sini adalah hindari asap rokok, alkohol dan zat karsinogenik lainnya. Oke, harus patuh ya. Nah, tapi ngomongin soal tetap diet dengan gizi seimbang nih, Bu Vita, apakah ada juga pengaturan untuk pola makan nih bagi penderita DM? Iya, jadi untuk pola makan bagi penderita DM ini adalah yang terpenting adalah seimbangkan kadar gula darah dengan diet. Kemudian ikuti cara memasak yang sehat, ya. Kurangi asupan kalori, ya. Jadi kurangi porsi makan, tapi bukan frekuensi makannya. Jadi makannya tetap 3 kali, cuman
volumenya gitu ya. Iya, kalau biasanya nasinya yang Satu piring gitu ya? piring segunung, nah ini dikurangi pelan-pelan seperti itu ya. Yang lebih banyak di sayur dan proteinnya seperti itu. Kemudian juga batasi makanan yang kaya protein dalam makanan, yaitu hanya boleh sekitar 55-60% saja. Perbanyak makanan yang kaya serat. Kemudian batasi konsumsi lemak kurang dari 30% dari komposisi makanan. Pilih makanan yang rendah kadar lemaknya. Contohnya adalah ikan, daging tanpa lemak, ya, ayam tanpa kulit. Padahal kulit ini enak ini. Yang paling gurih adalah yang gitu ya. Kemudian juga kalau bisa ya, ini kalau bisa adalah masak makanan ini dengan cara direbus atau dipanggang, bukan digoreng. Sakit itu memang nggak enak ya. Nggak bisa makan gorengan loh. Kemudian jika ingin membuat kue atau cake, ini gunakan margarin sebagai pengganti mentega ya. Kalau mengkonsumsi susu, pilih yang susu non-fat atau low fat atau skim ya. Jadi susu segar yang bagian batasnya atau kepala atasnya ini sudah dibuang gitu ya. Jadi tetap pilih yang non-fat atau low fat tadi. Kemudian batasi, hindari makanan yang kaya lemak, daging berlemak, sop buntut, soto sulung, ya, keju atau makanan yang gurih karena bukan juga dari penyedap masakan. Seperti itu. Oke, jadi memang harus benar-benar harus dijaga ya gaya hidup sehatnya, pola hidup sehatnya ini memang karena sakit itu memang nggak enak ya, nggak bisa makan sate kambing loh ya. Iya, paling enak itu adalah sehat. Memang tidak ada duanya gitu ya. Nah, apa aja nih Bu yang bisa dilakukan supaya kita terhindar nih atau dapat mencegah dari diabetes ini? Jadi kita harus bisa melakukan 6 langkah sehat dalam mencegah diabetes. Oke. Yang pertama, berhenti merokok. Ini Susah ya. Nah ini terutama pada kaum laki-laki. Jadi merokok ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang bukan saja tidak sehat bagi paru-paru, tapi juga bisa menyebabkan seseorang ini lebih berisiko terkena diabetes ya. Kemudian mempertahankan berat badan yang secara ideal, jangan sampai obesitas atau apa deh IMT ya, IMT-nya paling tidak harus kurang dari 25. Kalau di atas 25 itu biasanya sudah dikatakan dia obesitas. Kemudian mengatur pola makan dengan gizi seimbang ya, kurangi konsumsi karbohidrat, perbanyak makanan yang kaya serat. Melakukan aktivitas fisik, jangan mager. Sukanya setiap gosen. Ngomong aktivitas fisik saya kok tersinggung ya. Jangan apa-apa gosen deket itu, aduh enak ini naik gokar aja. Kita pakai apa namanya ini pakai motor, mau ke pasar cuman segitu aja, aduh naik motor aja deh, mau ke warung naik motor. Lah kalau bisa jalan kaki lah, geraklah kakinya itu, seperti itu. Kemudian juga mengkonsumsi makanan yang sehat ya. Jadi isi piringku. Apa itu isi piringku? Isi piringku harus lengkap ya, karbohidrat, sayur, kemudian buah dan juga protein. Kemudian juga rutin periksa gula darah. Contohnya kalau untuk pada penderita DM ini sebenarnya lebih bagus kalau kita bisa rutin periksa HbA1c dibandingkan gula darah ya. Karena memang kalau HbA1c ini adalah dia bisa mengukur metabolisme tubuh selama 3 bulan. Ya ini contoh kemarin waktu ini ya pemeriksaan kesehatan pada jamaah haji. Kan kalau periksa gula darah itu sebenarnya kita bisa ngakali ya. Iya iyalah kita mau periksa misalnya tahu ya besok mau periksa minum obat, dibatasi lah kita konsumsi makannya dibatasi supaya apa? Supaya pada waktu cek ternyata hasilnya bagus. Tapi kalau HbA1c nggak bisa bohong.
Nggak bisa dimanipulatif ya? Nggak bisa, karena itu adalah periksa secara metabolisme kita selama 3 bulan. Mau dimanipulasi kayak apapun, tetap kalau tinggi ya tinggi. Meskipun secara tadi ya dicek gula darahnya nggak tinggi, tapi HbA1c-nya nggak bisa ngapusi. Itu yang makanya saat ini untuk pemeriksaan kesehatan haji, kalau yang sebelumnya ini cuma gula darah, baru tahun kemarin HbA1c-nya kepake, aduh langsung. Ini para jemaah sepertinya juga mengatur strategi gitu ya. Ya, strateginya yaitu memang harus rutin konsumsi obat, jaga pola hidup sehatnya. Oke. Kemudian juga kita harus apa? Mengelola stres. Ternyata berpengaruh ya pikiran itu ya. Pikiran itu berpengaruh. Lebih baik adalah kita harus merasa apa? Bahagia. Nggak punya uang pun harus bahagia ya. Bahagia. Kalau bisa orang tuh ngelihat kita, oh bahagia terus ya nih orang gitu. Kayaknya nggak pernah susah. Iri banget gitu ya hidupnya ya. Bahagia terus, oke. Kemudian Bu, jadi kalau tubuh seseorang ini dia mengalami stres, ini pasti produksi serotin ini akan terganggu sehingga menyebabkan kemampuan tubuh dalam menciptakan insulin ini juga akan berkurang. Nah, itu tadi. Jadi memang hidup itu sudah ribet, gak usah dibikin ribet gitu ya, bawa santai supaya pikirannya juga tenang gitu ya. Karena ternyata penyakit pikiran itu merambahnya kemana-mana gitu ya. Ternyata diabetes juga bisa juga ya kepikiran ya. Ya, jadi perlu kita cegah DM ini dengan cerdik. Oke, tadi udah ada patuh, sekarang cerdik nih. Apa ini cerdik? Cerdik ini adalah cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Oke, kuncinya itu ya harus cerdik, dan bagi yang sudah menderita DM harus patuh gitu ya. Oke Bu Bita, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat di hari diabetes mellitus ini Bu? Iya, pesan utama kita yang pertama ini untuk tenaga kesehatan ya. Tingkatkan kapasitas tentang diabetes sehingga panjenengan semua sebagai nakes ini mampu memberikan layanan yang terbaik bagi pasien diabetes. Kemudian pada penderita diabetes ya, diagnosa diabetes ini memang dapat mempengaruhi aspek kehidupan seseorang, tetapi apabila tidak dikelola ini juga bisa berdampak negatif pada kehidupan seseorang, keluarga, dan komunitas. Oleh karena itu, saya menyarankan agar bisa berobat secara rutin. Kemudian pada masyarakat, kenali tanda dan gejala diabetes, lakukan screening atau deteksi dini, hindari faktor risiko dari diabetes, lakukan pola hidup yang sehat, pengobatan yang teratur apabila terdiagnosa diabetes untuk hidup yang lebih sejahtera. Ya, jadi ini juga ada layanan dari Kementerian Kesehatan nih. Jadi saat ini ada tanya gendis. Apa sih itu tanya gendis? Tanya gendis apa sih? Jadi bukan tanya gadis ya? Bukan. Jadi tanya gendis ini adalah cegah, kendali diabetes dan obesitas. Jadi ada nomor WA yang bisa dihubungi oleh masyarakat di nomor 0812 100 236. Oke, ini berarti bisa tanya apapun seputar DM apapun gitu ya? Iya. Jadi masyarakat apabila membutuhkan informasi mengenai diabetes dan obesitas bisa bertanya ke Tanya Gendis ke nomor yang sudah saya sebutkan tadi. 0812 100 236. Oke, ada lagi Bu Bita? Sudah, itu aja. Baik Bu Bita, terima kasih atas ilmu dan waktunya hari ini seputar diabetes mellitus. Ternyata sangat ini sekali ya, berpengaruh sekali di hidup kita ya, karena kita setiap hari mengkonsumsi makanan tanpa sadar ya, konsumsi makanan yang manis, mungkin karena nasi itu ternyata juga gulanya tinggi juga. Nah, itu perlu diwaspadai. Jadi bagi Anda penderita diabetes harus patuh, dan bagi kita yang masih sehat harus
cerdik gitu ya. Baik, sampai jumpa di info sehat selanjutnya hanya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Diska. Bye-bye.